Pernah nggak sih kita semangat banget bikin sebuah tujuan besar, tahu-tahu setelah beberapa minggu semangatnya udah hilang entah kemana? Gimana kalau saya kasih tahu, ada loh kerangka waktu yang pas banget buat bikin perubahan yang beneran nyata. Yuk kita bedah bareng-bareng kekuatan dari tantangan 90 hari. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng sejenak. Kalau kalian bisa ubah satu hal besar aja dalam hidup selama 3 bulan ke depan, kira-kira apa ya? Mungkin soal kesehatan, karir, atau mau ngebangun sebuah kebiasaan baru. Ternyata nih, 90 hari itu bukan angka yang asal-asalan. Ini tuh sweet spotnya. Bahkan ada dukungan ilmiahnya. Kenapa? Karena ini waktu yang cukup lama buat ngebangun kebiasaan biar bener-bener nempel, tapi juga cukup singkat biar fokus dan motivasi kita nggak keburu kendor di tengah jalan. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih harus 90 hari? Apa rahasia di balik angka ini? Gini deh, anggap aja ini bukan lari maraton yang panjang dan nggak ada ujungnya. Tapi ini tuh lari sprint yang penuh tenaga. 3 bulan, fokus total buat benar-benar bikin gebrakan dan perubahan nyata dalam hidup kita. Nah, ini dia angka ajaibnya. Beberapa penelitian menunjukkan kita butuh waktu, rata-rata ya, antara 66 sampai 90 hari supaya sebuah kebiasaan baru itu jadi otomatis. Jadi sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu mikir panjang lagi, udah jadi bagian dari diri kita. Oke, sekarang fase 1, cetak biru. Ini penting banget karena kunci suksesnya justru dimulai jauh sebelum hari pertama. Persiapannya nih yang krusial. Pepatah lama ini benar banget yuk, apalagi dalam konteks tantangan 90 hari. Jadi aturan nomor satunya adalah pilih satu. Cukup satu tujuan utama. Jangan coba-coba serakah ngejar 2 kelinci sekaligus. Biar kebayang, ini bedanya. Bilang mau jadi bugar, itu kan samar ya, nggak jelas ukurannya. Nah, bandingin sama tujuan menurunkan 7 kilo dengan olahraga 5 kali seminggu, masing-masing 45 menit. Jelas banget kan? Targetnya ada, garis finishnya kelihatan. Nah, biar tujuannya sejelas itu, kita bisa pakai kerangka kerja yang namanya SMART. Intinya, pastiin tujuan kalian itu spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan sama hidup kalian, dan pastinya terikat waktu ya dalam 90 hari itu. Oke, kalau tujuannya udah jelas, sekarang coba tanya ke diri sendiri lebih dalam lagi. Kenapa ini penting buat saya? Apa sih alasan utama di baliknya? Karena jujur aja, inilah yang bakal jadi bahan bakar kita pas semangat di awal-awal mulai menipis. Oke, persiapan udah mateng. Kita sekarang masuk ke fase 2, perjuangannya. Dengan rencana yang solid, yuk kita hadapi perjalanannya. Perjalanan 90 hari ini tuh ibarat sebuah cerita yang ada babak-babaknya. Ada euforia di awal, terus pasti ada momen penurunan semangat di tengah-tengah, dan akhirnya ada dorongan terakhir menuju garis finish. Nah, ini perlu banget dicatat. Penurunan motivasi di sekitar hari ke-20 sampai ke-40 itu bukan tanda kegagalan loh ya. Itu normal banget. Itu bagian dari proses yang memang harus kita antisipasi dan siapin rencananya dari awal. Terus gimana cara terbaik ngatasinya? Pakai rencana jika maka. Contohnya, jika saya merasa lelah, maka saya akan baca lagi tulisan alasan saya. Ini kayak bikin keputusan di awal buat ngelindungin kita dari diri kita sendiri yang lagi lemah nanti. Dan jangan lupa buat mencatat progres. Fokusnya ke usahanya ya, tindakan hariannya, bukan cuma ke hasil akhir. Setiap tanda centang di kalender itu adalah kemenangan kecil yang bisa ngebangun momentum jadi lebih besar. Dan akhirnya, fase 3, hasil akhir. Kalian berhasil. Tapi, tunggu dulu, tugasnya belum selesai. Sekarang waktunya buat refleksi, biar perubahan ini benar-benar jadi permanen. Pertama, coba deh lihat ke belakang. Selain hasil fisiknya, apa yang kalian pelajari tentang diri kalian sendiri? Mungkin soal ketahanan atau kekuatan yang selama ini nggak kalian sadari. Habis lihat ke belakang, sekarang kita lihat ke depan. Dari semua hal yang udah kalian coba, kebiasaan baru mana nih yang benar-benar layak buat dipertahanin seumur hidup? Dan yang terakhir, what's next? Apakah kalian mau naikin level tantangan yang ini atau mau bikin tantangan 90 hari yang baru lagi? Momentumnya kan udah dapat nih, sayang banget kalau berhenti. Oke, tantangan kalian dimulai dari sekarang. Biar gampang, yuk kita rangkum semuanya jadi semacam contekan simple buat meraih kesuksesan. Ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, kejelasan soal tujuan. Kedua, konsistensi dalam tindakan harian. Ketiga, akuntabilitas. Coba deh ceritain tujuan kalian ke orang lain. Dan keempat, ketahanan buat ngelewatin masa-masa sulit. Kuasai 4 hal ini, dan kalian udah siap banget buat berhasil. Gini deh, 90 hari ke depan itu pasti akan berlalu, kita mau ngapa-ngapain ataupun enggak. Nah, cetak biru ini ngasih kita kekuatan buat nentuin, kita mau punya hasil apa di akhir 90 hari itu.